rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih. Haitsu qala Allah ta'ala faqad qala Allah ta'ala mudhakkaran bidzalik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tiada sikap terbaik dari seorang hamba Allah yang bertauhid yang pasti dalam perjalanan waktu akan diwafatkan oleh Allah, kecuali langkah takwa menyertainya dimanapun, kapanpun dan dalam kondisi bagaimanapun. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kerjakan semua yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sebaliknya, ma'asyiral hadirin, di sisa usia kita, di sisa kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menghirup udara di dunia ini, marilah kita berikhtiar dan berusaha kita tinggalkan semua yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang telah dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhtiar dan usaha ini, ma'asyiral hadirin, kita sempurnakan dengan senantiasa memohon petunjuk kekuatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita benar-benar dijadikan muttaqin, dijadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat rahimakumullah, kita berbahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada hari ini, detik ini, Minggu 10 Dzulhijjah 1443 Hijriah, dikembalikan kita oleh Allah pada prosesi Idul Adha. Mudah-mudahan dengan diulang setiap tahunnya prosesi Idul Adha ini, kita bisa mengambil hikmah, meneladani perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya untuk kita nilai ke dalam diri kita dan kita praktekkan dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan dengan demikian kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat yang berbahagia, tatkala lahir anak yang dinanti dari Nabi Hajar alaihissalam, lahir putra yang sangat dinantikan, puluhan tahun tidak dapat keturunan, ditunggu-tunggu ketika dapat turun perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dibawa pergi meninggalkan tempat kelahirannya di Palestina, diminta untuk berhijrah dan harus tinggal di suatu lokasi yang sangat jauh. Kemudian kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram. Hadirin rahimakumullah, bayi baru lahir masih merah, turun perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dibawa beserta ibundanya Hajar pergi menempuh perjalanan yang sangat jauh dan harus tinggal di suatu lokasi yang sangat gersang. Bukan hanya gersang, tapi tidak ada tumbuhannya, tidak ada penghuninya,
bahkan tidak ada aibnya sama sekali. Maksud hadirin, kita bisa bayangkan seandainya kita berada di posisi seperti ini. Hadirin rahimakumullah, Hajar alaihissalam meneguhkan hatinya. Hajar mengucapkan satu kalimat saja, ahada min amrillah, apakah ini perintah dari Allah? Apa jawab Nabiullah Ibrahim tanpa menoleh? Beliau mengucap, bala, ya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau kana hada min amrillah, kata Hajar, kalau ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami akan bersabar menjalani. Hadirin jamaah salat rahimakumullah, kisah ini memberikan pesan yang sangat kuat kepada kita bahwa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mudah. Menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh dan solehah itu tidak mudah. Kenapa? Karena kita akan diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sedang mereka tidak diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka, kita akan diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sekali lagi mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mudah, karena kita akan diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali di rumah tangga kita akan mendapatkan goncangan, di pekerjaan kita akan mendapatkan goncangan, punya pekerjaan yang hebat, gajinya bagus, tapi barangkali kita kesulitan menunaikan ibadah, tapi barangkali kita kesulitan menunaikan sholatnya. Di rumah ada persoalannya, di lingkungan kehidupan ada problemnya, ada problematikanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kisah ini mengajarkan kepada kita, kalau kita yakin dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berpegang teguh dengan Allah, kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindungi kita meskipun tidak ada makhluk yang peduli dengan kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sampai sekarang dibuktikan dengan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keteguhan Hajar alaihissalam. Maka yang tadinya gersang tidak berpenghuni, yang tadinya tidak ada tumbuhan dan air, sekarang bisa kita saksikan bersama. Jutaan orang mendekat ke sana, merawat ke sana. Bahkan di Indonesia yang tidak ada, di sana ada. Di belahan bumi yang lain tidak ada, tapi di sana di Makkah Al-Mukarramah ada. Kenapa? Berkat doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga berkat keteguhan Hajar alaihissalam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bagian penutupnya, dan inilah kisah yang terkait dengan Idul Adha. Ismail ketika lahir dan mulai tumbuh, Nabiullah Ibrahim sudah kembali ke Palestina. Jangan kita duga dibiarkan begitu saja. Dari setiap pertumbuhannya, mulai disusui, mulai berkembang, mulai merangkak, Nabiullah Ibrahim alaihissalam di balik kesibukannya sebagai seorang ayah yang harus mencari nafkah, sebagai seorang nabi dan rasul yang harus berdakwah, beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam selalu meluangkan waktu pergi ke kota Makkah menengok perkembangan anaknya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berjalan kaki dari negeri Palestina ke negeri Makkah hanya untuk memastikan anaknya tumbuh dengan baik. Siapa yang menyusuinya, bagaimana pertumbuhannya, bagaimana perkembangannya. Hadirin rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi, sebagai seorang khalilullah yang kesibukannya luar biasa, tapi beliau masih memberikan perhatian yang luar biasa kepada anaknya. Kita semua yang hadir di majlis yang mulia ini sebagai seorang ayah yang bukan nabi, bukan rasul, bukan khalilullah, pekerjaan kita barangkali tidak sesibuk Ibrahim, tapi barangkali ada di antara kita yang sibuk dengan pekerjaannya sampai tidak sempat melihat perkembangan anaknya. Sekali lagi, tapi barangkali ada di antara kita
yang sibuk dengan pekerjaannya sampai tidak sempat melihat perkembangan anaknya, tidak sempat memperhatikan keluarganya. Marilah kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bekerja di luar rumah, kita mencari rezeki di luar rumah untuk kita bawa ke dalam rumah. Tapi jika kita tidak memberikan perhatian kepada harta yang paling berharga di dalam rumah kita, untuk apakah semua itu kita kumpulkan, ma'asyiral hadirin? Jika kita meninggalkan amanah terbesar yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk apakah semua harta benda itu kita kumpulkan jika pada akhirnya akan menyesalkan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Apa hasilnya ketika Ibrahim memberikan perhatian yang sangat dalam kepada Ismail? Ismail pun tumbuh menjelang remaja. Di usia 4 tahun 5 tahun turunlah perintah Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Turun perintah Allah agar Ibrahim meninggikan fondasi bangunan Ka'bah yang bangunannya sempat hancur diterjang banjir pada masa Nabi alaihissalam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Apa yang terjadi ketika Ibrahim membangun Ka'bah? Langkah kakinya yang dilakukan pertama kali ketika membangun Ka'bah disebut dalam bahasa Arab dengan kata maqam, dan sampai sekarang diabadikanlah bentuk maqam tersebut dikenal dengan nama maqam Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika Nabiullah Ibrahim sedang membangun Ka'bah, Ismail yang masih berusia 4 tahun 5 tahun itu melihat, merasa beban kerja ayahnya begitu berat. Timbullah perasaan ingin membantu. Ia datang dengan membawa batu. Batu dalam bahasa Arab disebut dengan hajar, kalau sudah disusun disebut hijr. Ia datang dengan membawa batunya seraya mengatakan, duhai ayahanda, bolehkah saya membantu? Dengan disusun batu itu sampai sekarang dikenal dengan nama Hijr Ismail. Ma'asyiral hadirin rahmatullah. Mari kita perhatikan ketika seorang ayah mulai memberikan perhatian kepada anaknya, maka di sini akan muncul efeknya, muncul dampaknya, maka anak pun akan memberi perhatian kepada orang tuanya. Mereka akan merasakan beban kerja ayahnya. Mereka akan merasakan bagaimana pekerjaan yang berat dipikul oleh bunda ayahnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Puncaknya adalah surah As-Saffat ayat 102. Tibalah perintah Allah yang selanjutnya. Anak yang ditunggu-tunggu, lahirnya puluhan tahun, setelah lahir harus dipisahkan, menjelang remaja turunlah perintah Allah, harus disembelih. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Duhai anakku sayang, sesungguhnya papa melihat engkau di mimpi papa sendiri. Fanzur madza tara, kira-kira bagaimana pendapatmu? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Marilah kita perhatikan dalam ayat ini, seorang ayah memanggil anaknya dengan panggilan ya bunayya. Seorang anak menjawab ya abadi. Bunayya adalah panggilan penuh kasih, abadi adalah panggilan penuh hormat dan rasa sayang. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Artinya kalau kita menginginkan, ingin mendapatkan keluarga yang bahagia, marilah kita panggil anak-anak kita dengan panggilan penuh kasih, dan mari kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk memanggil orang tua dengan panggilan hormat dan rasa sayang. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Apa jawaban Ismail ketika dimintai pendapat oleh ayahnya? Ismail pun menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku, kerjakanlah, janganlah engkau tunda, kerjakanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ketika Ismail akan disembelih, muncullah 3 kejadian yang luar biasa. Saat Ibrahim akan menyembelih Ismail, diikat dulu tangan Ismail ini, tiba-tiba ikatannya terasa kendor.
Apa kata Ismail? Duhai ayahanda, mohon kencangkan ikatan saya sebelum disembelih supaya saya tidak meronta-ronta. Karena kalau saya meronta-ronta nanti takut ayah lagi menyembelih saya, maka kencangkan ikatan saya. Ingat Ismail yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Ismail melihat pisau yang akan digunakan untuk menyembelihnya, Ismail kembali berkata, duhai ayahanda, mohon tajamkan pisau itu setajam-tajamnya supaya cepat proses penyembelihannya dan supaya engkau tidak ragu menyembelih aku dan bisa mengurangi rasa sakit yang mungkin aku derita. Bagian puncaknya, ma'asyiral hadirin, Ismail kembali berkata, duhai ayahanda, mohon buka dulu gamisku yang paling luar, lipat dengan baik supaya tidak terkena cipratan darahku, dan mohon berikan itu kepada ibundaku Hajar sebagai kenangan terakhir dari putra tercinta, dan supaya beliau ibundaku Hajar tidak merasa sedih kehilangan putranya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jika kita memberikan perhatian yang dalam terhadap anak-anak kita, jika kita memberikan perhatian yang dalam terhadap keluarga kita, jangankan merasakan beban pekerjaan, nyawa pun rela diberikan demi kebaikan orang tuanya, nyawa pun rela diberikan demi kemuliaan orang tuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahilhamd. Karena itulah ma'asyiral hadirin, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan kepada seluruh keluarganya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hari ini kita diminta untuk merenung. Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, sampai hari ini apakah yang belum sesuai dengan keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang terakhir, ma'asyiral hadirin, marilah kita bertekad dan berusaha. Kita tidak tinggalkan tempat ini kecuali dengan membawa hikmah yang telah disampaikan tadi. Mari kita praktekkan di seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan, senantiasa dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi alladzi a'ana al-a'yad wa karam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa subhanahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yasqalu biha al-mizan fil mahsyar. وأشهد أن محمدا رسول الله المبعوث إلى الأسود والأحمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بشرف الأكبر. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وحذر. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير الخلق صاحب الوجه الأنور. ورضى اللهم عن كل الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من خذل دين محمد واهلك من أهلك دين محمد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والظالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والضراء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala an yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh. Kata sampean.